Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum memulai bacaan firman Tuhan Yesus dan renungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin. Dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu, dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing di dalam membaca firman Tuhan. Membimbing kami sehingga kami dapat mengerti arti dari firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 38 dengan perikop siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak ini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inti daripada Injil hari ini adalah jangan pernah kita merasa sudah pantas masuk surga
Hari ini kita dihadapkan pada suatu perikop kitab suci yang sungguh mengusik kita. Ada satu pertanyaan yang sangat fundamental. Siapakah nanti yang akan diselamatkan? Yesus berkata, tidak semua orang bisa dengan mudah masuk dalam kerajaan surga. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Ada orang yang mengetuk-ketuk pintu minta ikut masuk sambil berkata, Tuhan, tolong bukakan pintu bagi kami. Tetapi Tuhan menyaut, aku tidak kenal kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan kita sudah berusaha hidup baik. Kita sudah berjuang untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita sudah banyak berdoa, tetapi ternyata pada bagian terakhir, ketika kita berada pada hari penghakiman, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Jangan pesimis dulu saudara-saudari. Tuhan menuntut kita untuk memiliki sikap batin sebagai seorang hamba yang berdosa, yang tidak pantas memperoleh rahmat keselamatan, ketimbang sikap batin seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa sebagai orang yang paling pantas masuk dalam kerajaan surga. Jangan pernah mengungkapkan banyak jasa kita di hadapan Tuhan. Perkara masuk dalam kerajaan surga bukan soal jasa kita, melainkan pertama-tama terkait dengan kerahiman Allah kepada kita, orang yang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Putramu Tuhan Yesus rela wafat di salib. Semoga kami pun mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.